Halo semua, jawab update saat kamu membuka komputer, menyalakan ponsel, atau bahkan hanya menggunakan kalkulator. Kamu sebenarnya sedang menyentuh warisan dari seorang jenius yang hidup lebih dari 1200 tahun yang lalu. Namanya adalah Muhammad bin Musa al-Khwarizmi. Dia bukanlah sekadar seorang cendekiawan biasa, dialah arsitek utama di balik dua pilar yang menopang peradaban modern kita, aljabar dan algoritma. Siapakah sosok revolusioner ini? Dan bagaimana pemikirannya berhasil mengubah dunia selamanya? Mari kita telusuri kisah luar biasa dari Bapak Algoritma Dunia. Al-Khwarizmi lahir sekitar tahun 780 Masehi di Khwarizm, sebuah wilayah makmur di Asia Tengah yang sekarang menjadi bagian dari Uzbekistan dan Turkmenistan. Namun, puncak karier intelektualnya tidak terjadi di tanah kelahirannya, melainkan di sebuah kota yang menjadi pusat peradaban dunia saat itu. Baghdad, di bawah kepemimpinan Khalifah Al-Ma'mun dari dinasti Abbasiyah, Baghdad menjelma menjadi mercusuar pengetahuan global. Disinilah berdiri sebuah institusi legendaris yang dikenal sebagai Baitul Hikmah atau House of Wisdom. Bayangkan Baitul Hikmah sebagai gabungan perpustakaan, universitas, dan lembaga penelitian terbesar di dunia pada masanya. Di tempat inilah para ilmuwan terbaik dari berbagai penjuru dunia berkumpul untuk menerjemahkan, meneliti, dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Al-Khwarizmi adalah salah satu bintang paling cemerlang di Baitul Hikmah. Ia bukan hanya seorang penerjemah yang menguasai berbagai bahasa, tetapi juga seorang kurator ilmu pengetahuan yang handal. Ia mempelajari teks-teks kuno dari peradaban Yunani, Persia, dan India, menyaring ide terbaik mereka, lalu melangkah lebih jauh dengan menciptakan inovasi yang benar-benar orisinal. Disinilah ia akan melahirkan dua konsep yang akan mengguncang dunia. Kontribusi terbesarnya dan yang paling abadi tertuang dalam sebuah buku yang judulnya mungkin terdengar rumit, tetapi isinya sangat revolusioner. Alkitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabr wal Muqabalah, atau buku rangkuman tentang perhitungan dengan pemulihan dan penyeimbangan. Dari judul inilah sebuah cabang matematika baru lahir. Perhatikan kata aljabr. Kata inilah yang kemudian diserap ke dalam bahasa Latin dan menjadi algebra atau aljabar. Dalam konteks matematika Al-Khwarizmi, aljabar adalah proses pemulihan. Ini merujuk pada praktik memindahkan suku negatif dari satu sisi persamaan ke sisi lain untuk membuatnya menjadi positif. Sebuah langkah sederhana, namun fundamental dalam menyederhanakan masalah. Lalu ada kata al-muqabalah yang berarti penyeimbangan. Ini adalah proses mengurangi kuantitas yang sama dari kedua sisi persamaan untuk menjaga keseimbangannya. Kombinasi dari kedua metode ini, aljabar dan al-muqabalah, memungkinkan Al-Khwarizmi untuk menyajikan solusi yang sistematis dan terstruktur untuk persamaan linear dan kuadrat. Sebelum dia, pemecahan masalah matematika seringkali bersifat sporadis dan tidak terorganisir. Al-Khwarizmi mengubahnya menjadi sebuah disiplin ilmu yang logis dan dapat diajarkan secara universal. Uniknya, pada masa itu simbol-simbol seperti X, Y, atau tanda pangkat belum ditemukan. Semua persamaan dan solusinya ditulis dalam bentuk narasi deskriptif, menggunakan kata-kata untuk menjelaskan setiap langkah. Sungguh luar biasa membayangkan betapa rumitnya pekerjaan itu tanpa simbol yang kita gunakan sekarang. Namun, jika aljabar adalah fondasinya, maka warisan Al-Khwarizmi yang lain adalah bangunan pencakar langit yang berdiri di atasnya. Istilah ini mungkin jauh lebih berdampak pada kehidupan kita sehari-hari di era digital. Algoritma, ya. Kata algoritma sendiri adalah bentuk latinisasi dari namanya, Al-Khwarizmi, yang diucapkan sebagai algoritmi oleh para sarjana Eropa. Apa itu algoritma? Secara sederhana, algoritma adalah serangkaian instruksi atau langkah-langkah logis yang terstruktur untuk menyelesaikan suatu masalah atau menjalankan suatu tugas. Dari resep masakan, instruksi perakitan furnitur, hingga kode kompleks yang menjalankan media sosial dan mesin pencari, semuanya adalah algoritma. Tanpa algoritma, tidak akan ada ilmu komputer, tidak ada internet, dan tidak ada kecerdasan buatan. Dunia digital yang kita kenal tidak akan pernah ada. Lalu, bagaimana Al-Khwarizmi bisa sampai pada konsep revolusioner ini? Jawabannya terletak pada kontribusi besarnya yang kedua, memperkenalkan sistem bilangan Hindu-Arab ke dunia Islam dan kemudian ke seluruh dunia. Dalam karyanya yang lain, yang berfokus pada aritmatika, ia menjelaskan keunggulan sistem bilangan yang menggunakan angka 0 hingga 9. Inovasi terbesarnya adalah adopsi dua konsep kunci. Pertama,
nilai tempat atau positional value, di mana nilai sebuah digit ditentukan oleh posisinya. Misalnya, pada angka 252, angka 2 di paling kiri bernilai ratusan, sementara angka 2 di paling kanan bernilai satuan. Konsep kedua, dan yang paling krusial, adalah pengenalan angka 0. 0 bukanlah sekadar angka untuk menyatakan tidak ada, tetapi juga sebuah penanda posisi yang memungkinkan perhitungan menjadi jauh lebih efisien dan akurat. Sebelum ini, peradaban Eropa masih menggunakan angka Romawi yang sangat tidak praktis untuk perhitungan kompleks. Coba bayangkan melakukan perkalian atau pembagian dengan angka seperti C33 dikali 33 sangat sulit. Sistem bilangan Hindu Arab yang dipopulerkan oleh Al-Khwarizmi, terutama dengan adanya angka 0, membuka pintu bagi matematika tingkat lanjut. Ketika karya-karya Al-Khwarizmi diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada abad ke-12, sistem desimal ini secara perlahan tapi pasti menyebar ke seluruh Eropa, menggantikan sistem hitung kuno dan menjadi dasar bagi semua perhitungan modern yang kita lakukan hari ini. Kecemerlangan Al-Khwarizmi tidak hanya terbatas pada dunia angka. Ia juga seorang ahli geografi dan astronomi yang ulung. Dalam karyanya Kitab Surat Al-Ard atau Gambaran Bumi, ia mengambil peta dunia yang dibuat oleh ahli geografi Yunani kuno, Ptolemeus, dan menyempurnakannya secara signifikan. Ia menyediakan koordinat lintang dan bujur yang jauh lebih akurat untuk ribuan kota dan lokasi geografis, dari Afrika hingga Asia. Ini merupakan lompatan besar dalam ilmu kartografi. Di bidang astronomi, ia menyusun serangkaian tabel astronomi yang dikenal sebagai Z, yang digunakan untuk menentukan posisi matahari, bulan, dan planet-planet. Salah satu kontribusi terpentingnya di sini adalah memperkenalkan tabel sinus dan kosinus, yang menjadi fondasi vital bagi ilmu trigonometri. Tanpa trigonometri, navigasi, rekayasa, dan fisika modern tidak akan mungkin berkembang. Jadi, jika kita rangkum, Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi adalah seorang jembatan intelektual raksasa. Ia mengambil pengetahuan kuno dari peradaban Yunani dan India, mengolahnya dalam wadah keilmuan Islam yang sedang berkembang pesat di Baghdad, dan kemudian melahirkan inovasi baru yang dampaknya melintasi benua dan zaman. Karyanya memicu kebangkitan sains di dunia Islam, yang pada gilirannya meletakkan dasar bagi Renaissance di Eropa beberapa abad kemudian. Setiap kali kamu mengetikkan sesuatu di mesin pencari dan mendapatkan hasil dalam hitungan detik, itu adalah algoritma yang bekerja. Setiap kali kamu menggunakan GPS untuk menemukan jalan, itu adalah penerapan dari geometri dan trigonometri yang ia bantu kembangkan. Dari persamaan kuadrat yang kamu pelajari di sekolah, hingga kode biner yang membentuk seluruh realitas digital kita, warisan Al-Khwarizmi ada di mana-mana. Ia adalah bukti nyata bahwa satu pemikiran cemerlang dapat mengubah takdir seluruh peradaban manusia. Dunia yang kita tinggali hari ini, dunia yang terukur, terhitung, dan terhubung secara digital adalah monumen abadi bagi kejeniusan Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi, sang bapak aljabar dan algoritma. Terima kasih sudah menonton. Jika kamu merasa mendapatkan wawasan baru dari video ini, jangan lupa untuk menekan tombol suka, bagikan ke teman-temanmu, dan berlangganan saluran ini untuk lebih banyak konten menarik seputar sejarah dan ilmu pengetahuan. Sampai jumpa di video berikutnya.